Ini na. Tujuan main ito na. Punta na dito. Hindi matagal. Boleh ba? Ito ni bau masih. Ay, mama. Mana? Ay, anak penaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, hingga alhamdulillah kita bisa dapat berkumpul di mushola yang insyaallah akan kita laksanakan di sini kajian bulanan. Kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang sebenarnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, malam ini kita akan mengadakan kajian badan-badan dengan tema untuk malam ini yaitu pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda Muslim. Insya Allah kita akan sama-sama bahas bagaimana pemuda Muslim dulu, bagaimana pemuda pada zaman Rasulullah, dan bagaimana pemuda Muslim saat ini. Dan insya Allah itu semua nanti akan dibahas dan dikupas tuntas oleh Ustazuna Ustaz Muzakir Khalil. Ya, sebelumnya hanya ingin memberi info bahwa nanti bulan depan insya Allah kajian ini rutin kita laksanakan sebulan sekali. Jadi setiap selang sebulan itu ada kajian tentang materinya. Kemudian bulan kedua itu ada kajian khusus untuk tanya jawab. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ya. Bisa tanyakan tentang apapun kepada Ustaz. Nanti insya Allah kita akan bahas khusus di kajian khususnya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kepada teman-teman kita tolong nanti disediakan pertanyaannya. Nantinya kajian bulanan yang kedua kita akan bahas khusus untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai kajian malam ini dan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja kepada Ustaz Muzakir Khalil kepada tolong dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adik-adik remaja dan remaji yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkumpul di mushola ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu titik awal yang sangat penting, khususnya untuk mushola ini dan umumnya untuk masyarakat kita semua, bahwa berkumpulnya para pemuda, para remaja ini kita harapkan menjadi titik awal kebaikan untuk masyarakat kita di wilayah Ganggawe ini. Karena pemuda itu berbeda ya dengan bukan pemuda. Kalau pemudanya sudah kumpul, ya ini tunggu alaman selanjutnya. Itu makanya kalau pemuda sudah kumpul, itu bisa mengkhawatirkan bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Kalau remaja Islam sudah kumpul itu, ini pasti ada agenda. Karena pemuda itu biasanya semangat, ya beda. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ya nenek-nenek kumpul itu beda. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kumpul itu ya tentang akhirat. Apalagi kalau yang kumpul-kumpul itu usia 65 ke atas, 70 tahun ke atas, itu secara umum yang banyak itu tentang akhirat. Karena usianya rata-rata kalau sudah 60-70 itu, kata Rasulullah SAW, A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia rata-rata umatku itu adalah berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Jadi kalau saya ngisi pengajian yang 60-70 ini, kebanyakan pembahasannya alam barzakh, akhirat, surga dan tapi kalau kajiannya anak muda nggak bisa begitu, walaupun kampusnya ke sana. Ya, pemuda-pemudi ini pembahasannya ya harus yang hidup dan menghidupkan, supaya hidup menjadi lebih hidup. Beda anak muda pengajian. Ya, kalau pemuda di alam pembahasannya alam barzakh saja. Belum saatnya, kata anak muda, kita belum menikah ini, jangan bahas itu biasanya anak muda, ya kita belum menikah, dia mati, belum tentu juga dapat bidadari nanti. Sebelum kita dapat bidadari di alam akhirat, kita nikmati bidadari dunia dulu. Setuju tak nih? Kecuali kalau yang tak minat dengan bidadari dunia, ya silakan saja. Kalau saya tidak bisa hidup tanpa bidadari, gitu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pernah juga, ya, pernah menjalani fase-fase kehidupan. Ya, coba kita ulang sejarah kita. Rasulullah dulu usia berapa tahun ditinggal bapaknya? 6 bulan kandungan, ya. Kemudian 6 tahun ditinggal ibunya. Usia 6 tahun yatim. Lahir yatim. 6 tahun yatim piatu. Kira-kira usia 6 tahun itu kelas berapa SD? Belum masuk SD kalau sekarang. Sekarang sudah syarat SD dianjurkan 7 tahun. Jadi masih TK, sudah yatim piatu. Dititip sama kakek. Kakek sebagai tulang punggung diambil oleh Allah. Tidak tahu yatim apa lagi namanya. Pokoknya kehidupan ini jelas ya. Ibarat orang jatuh dari langit ketimpa tangga ditabrak kereta api. Kan kasihan banget itu. Tapi itu yang dijalani oleh Rasulullah. Meninggal kakek disambut oleh paman. Ya kan? Paman yang merawatnya. Tidak lama paman diambil, istri tercinta juga diambil, Khadijah. Padahal Khadijah radhiyallahu taala anha itu manusia kaya, perempuan kaya. Bisa dibayangkan kalau kita menikah dengan wanita kaya, urusan dapur itu juga ada masalah. Mau pakai terasi, mau pakai cabai saja, mau pakai apa lagi? Bebek goreng, bebek bakar, nggak ada masalah. Kenapa? Istrinya berduit, nikah sama dia nggak ada ruginya. Ya. Tapi diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat-saat butuh, diambil. Jadi fase-fase itu yang dilalui. Bahkan sebelum berdagang itu Rasulullah pernah apa? Menggembala. Nggak sempat beliau ke mall, nggak sempat beliau ke Alfamart, Indomaret, nggak pernah sempat beliau. Udah saya baca hadisnya, nggak pernah Rasulullah masuk ke Indomaret, Alfamart, apalagi mall. Ruby nggak pernah. Ya kan? Memang begitu kondisinya. Allah sengaja mendidik Rasulullah itu. Fase yatim sudah dilalui. Fase menggembala kambing dilalui. Fase apa? Alhamdulillah saya pernah ditinggal bapak ibu sudah. Gembala sapi pernah. Ya, seperti apa? Di tengah sawah itu teri dengan sambal itu Masya Allah seperti kita makan di restoran bintang 5. Karena kalau capek itu kan apapun enak. Apapun enak. Berdagang pernah Rasulullah. Baru menikah. Itu fase-fase kepemudaan itu. Tidak kemudian lahir orang tua sudah punya BMW, lahir kemudian punya Pajero, lahir punya Kawasaki. Enggak, lahir enggak ada bapak. 6 tahun ibu hilang. Coba hidupnya anak yatim sebetulnya semakin bandel dalam arti kayak motor itu kan biasa naik tanjakan, wah betul ya, kencang. Teman-teman yang hidupnya sebagai yatim apalagi piatu sebetulnya punya kesempatan besar untuk jadi orang besar. Iya. Adik-adik, teman-teman remaja ini tahu ayam kampung? Tahu. Tahu ayam potong? Yang Kuat mana? Bandel mana? ayam kampung. Ayam potong itu kan ayam manja.
3 bulan 4 bulan panen. Ya. Karena memang dia dipelihara untuk dibantai, untuk dioper ke ketel, Oke deh. seneng aja dia makan. Manjanya luar biasa ayam potong itu. Kalau adik-adik ini remaja pingin pelihara ayam potong, jangan di pinggir jalan, jangan di tempat orang ramai. Bawa dia ke tengah kebun, tengah hutan bila perlu, sepi-sepi. Dia nggak bisa lihat, kaget sedikit, pingsan mati dia. Karena dia manja sekali. Makanannya itu semuanya obat semuanya. Coba belah telur-telurnya itu, isinya itu lembut-lembut. Dia ayam manja. Makan, tinggal makan. Jalan berdiri aja sering jatuh, saking gendutnya. Karena daging tok isi, tapi daging dari obat. Dipaksa gendut memang untuk ditimbang nanti setelah dibantai. Dicincang, masukin ke ketel, digoreng, loncat piring, kita yang sikat dia lagi. Ya, manja. Nggak bisa kaget, mati dia. Bergelimpang, berdiri aja susah. Tapi beda dia. Jadi ayam potong itu kalau dikasih mercon, siap-siap aja mati banyak itu. Tapi kalau ayam kampung, dia betul-betul perjuangan, ayam perjuangan atau ayam kampung. Main ke tempat orang, dilempar batu, pergi. Padahal hanya cuma cari apa? Bekas-bekas nasi, nasi basi sebetulnya. Itu hanya dilempar, perjuangannya tertatih-tatih. Hidup putar guncang badai di batu jalan. Itu kata Ebit ya. Nggak ada makanan, pasir dia makan. Nggak ada pasir, kerikil dia makan. Kotor. Nggak ada kerikil, batu bumbung dia makan. Nggak ada batu bumbung, pecahan piring-piring dimakan juga. Kalau dibelah itu kendornya kelihatan coba isinya, pasir macam-macam. Tapi dengan begitu dia kuat. Coba lepasin aja nuklir, nggak usah mercon kalau ayam kampung. Nuklir dilepasin salto dia pakai jurus 10. Kuat dia, dan dia lebih bergizi, lebih kuat, lebih sehat. Pemuda Islam tuh kalau mau bergizi, sehat, mahal, memang harus berjuang. Emas yang dipakai oleh kaum wanita, kaum hawa, itu kan nggak langsung 10 gram, 100 gram, nggak langsung begitu. Dia perjuangan. Dicari dia di dasar gunung sekotong gitu kalau di Lombok ya. Kalau di Sumbawa itu ada, saya pernah ke Sumbawa itu tempat penggalian emas itu, Newmont. Samping Newmont itu kita punya pondok di sana. Kemarin pas peletakan batu pertama saya ke sana, isi pengajian juga di sana. Ada di sana. Itu masya Allah susah sekali. Yang namanya nyari emas itu susah. Digali terus. Kadang-kadang berhari-hari bahkan berminggu-minggu orang tuh di dalam dasar gunung nyari emas. Sepedanya, sepeda motor di luar. Kadang mobilnya di luar, berhari-hari hujan panas. Mana pemiliknya kok gak muncul-muncul? Di dalam situ. Kadang bisa kelahi saling bunuh sesama pencari emas. Kenapa? Kalau tidak dibunuh ini nggak bisa kita ambil semuanya. Pasti berbagi. Kadang-kadang memang meninggal di situ karena runtuhan bangunan, runtuhan apa? Pasir tanah itu mati, nggak muncul-muncul, sudah innalillah. Nanti setelah diambil pasirnya kan nggak langsung jadi emas, dia perlu dipilih juga mana yang asli emas, mana yang cuma bebatuan. Setelah dipilih emas-emas susun, dicari lagi mana yang sekian karat, nanti dibakar panas, tarik, pukul pakai palu, masukin lagi terus
dia bisa dibentuk gelah apa? Anting-anting, dibentuk gelah cincin, ya kan? Kalung. Iya. Apa aja? Kalau ini mana lah sama belok becak itu kan? Gimana? Apa namanya? Jiwang. Jiwang boleh tuh. Hmm. Meninta masih ada jiwang loh. Jiwa deh. Jadi nggak langsung begitu, dia butuh proses. Mutiara itu lebih susah juga. Jadi mutiara mahal itu proses pencariannya lama. Pemuda-pemudi yang berkualitas itu proses pencarian jati dirinya lama. Saya dulu pernah dapat mata kuliah dari dosen asli orang Solo. Semenjak kecil udah ditinggal oleh bapak. Dia hidup dengan ibunya. Ibunya selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah di antara anak-anakku itu ada yang sekolah sampai S3. Masya Allah, dari 5 bersaudara, sekitar 2 sekolah sampai S3. Ya, S3-nya nggak main di Riyadh. Ya. Adiknya itu di Madinah, doktor, termasuk ahli Dewan Syariah Nasional Bank Syariah Mandiri Pusat. Itu Ustaz ini selalu mengatakan ketika kita kuliah itu, jangan takut masa depan. Tidak hanya begitu, karena yang memikirkan masa depan itu bukan hanya Anda, semua manusia. Banyak teman kita mikirnya masa depan, nggak usah waktu. Sampai-sampai beliau mengatakan, saya ini tidak pernah melamar, tapi saya dilamar oleh pekerjaan. Tidak pernah, kata. Memang jabatannya banyak sekali. Saya coba terapkan apa sih solusinya. Masya Allah, beliau ini S1, S2, S3 gratis. Adiknya juga begitu, S1, S2 gratis. Adiknya lagi itu, tapi keburu meninggal adiknya satu itu, kuliah gratis. Anak-anaknya sekarang banyak yang rata-rata kuliah gratis. Menantunya S1, S2, S3 di Madinah. Dia ternyata konsepnya apa? Sibuklah dengan sesuatu yang menjadikan kita itu dengan yang kita sibukkan itu tercapai cita-cita. Saya coba pelajari begitu, karena saya sering sekali diminta karya tulisnya saya koleksi untuk diterbitkan di majalah. Nah, sama-sama kita mengelola majalah Islam. Ya, ada sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahnya ini contoh aja. Saya tidak pernah melamar pekerjaan itu, tidak pernah lama. Tapi saya dilamar sampai sekarang. Ini di kampus saja sampai tidak ada waktu untuk ini. Saya ngajar di kampusnya Ustaz Behil. Amin. Ya, tapi ditawari masih ada waktu nggak usah. Ini beberapa fakultas ini masih kosong dosen, nggak ada waktu. Gimana kalau bisa begitu? Ya tidak gratis. Saya kan meninggalkan kampung halaman semenjak tahun 1996. Pulang ke sini tahun 2019. Belum ada. Sufyan belum ada. Apalagi ini pokoknya yang usia 25 ke bawah banyak yang saya nggak kenal. Sekarang
sekali kita ditelepon Pak Pune Milena, sekali kita ditelepon ini meninggal, udah belasan sudah masyarakat Bali ini meninggal semenjak tahun 96 sampai sekarang. Banyak yang kita tinggal. Ya, supaya kita ini menghindar dari ayam potong menjadi ayam kampung. Ya. Terutama ini yang pemuda-pemuda ini. Ya. Baik. Itu pasti yang dijalani oleh Rasulullah. Ya. Sengaja Allah Subhanahu wa taala itu membuat kehidupan Rasulullah itu memang sengsara. Orang kalau nggak sengsara, the power kepepetnya keluar. Iya. Kalau kita manja, tak akan keluar. Itu kelebihan kita itu nggak bakal keluar. Apalagi yang biasa, ina mana? Sudah matang semua, tinggal ambil ina mana? Selesai makan, ina tangkap piring. Nah ini bakal yang potong ke depannya. Cepat kepotong. Iya. Enggak. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala pernah ditanya, sebutkan ahlul ilmi yang Anda kenal di wilayah Timur Tengah. Beliau bilangnya apa? Saya kenal sekitar 100. Khalifah yang nanya, coba sebutkan 100 itu yang Anda kenal. Semuanya mantan budak kecuali satu. Bayangkan coba. Ada deh, teman-teman tahu budak? Budak itu tidak sama dengan pembantu. Pembantu ada gajinya tiap bulan. Budak, ulama Islam itu berbeda pendapat tentang budak. Manusia dia, tapi ulama kita beda pendapat. Budak itu manusia apa hewan? Sebagian ulama mengatakan manusia, sebagian ulama mengatakan enggak, budak itu bukan manusia, dia hewan. Kenapa ulama kita beda pendapat? Karena budak ini kalau disebut manusia, iya dari sisi dia punya akal. Tapi ulama ada yang mengatakan hewan budak itu walaupun dia manusia. Kenapa dikatakan hewan? Dari sisi dia tidak bebas, dia diperjualbelikan. Pendak bisa majikan jual, deneng jual, laki perempuan jual. Saking tidak merdeka, budaknya itu kalau perempuan bisa dipakai oleh majikan. Kenapa? Tidak merdeka. Harganya pun murah. Saking tidak merdekanya. Tapi bayangkan, Imam Hasan Al-Basri mengatakan dari 100 ulama yang saya kenal, 99 itu semuanya budak, hanya satu yang bukan budak. Artinya apa? Semakin sengsara hidup itu, semakin peluang sukses terbuka. Lihat Rasulullah, diyatimkan. Saat-saat butuh istrinya diambil Khadijah, penopang dakwahnya. Ya. Keluar potensi yang kita punya. Kalau kita serba kepepet, telah banyak pula itu bukti-bukti sejarah itu banyak sekali. Orang yatim piatu itu jadi orang besar. Cuma itu tadi, jangan mentang-mentang ibu nggak ada, bapak nggak ada, kemudian berpikir menjadi ayam potong. Nah, selesai urusannya. Bisa dipahami nggak ya? Siap. Insyaallah. Banyak cerita yang begitu. Rata-rata orang yang sukses itu orang yang lelah, nyakit hidup. Orang yang nyakit hidup. Kalau yang manja-manja wah susah. Nggak bisa itu jadi apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini secara umum tentang pemuda.
kalau kita bicara tentang pemuda ideal dalam Islam, ya kalau kita cari yang ideal tuh, ya coba kita lihat Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang membahas tentang para pemuda, dari yang ideal sampai yang tidak ideal. Tapi karena tadi judulnya pemuda Islam, ya kita cari yang ideal. Coba misalnya, ada hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah ditanya, "Man akramun nas?" Siapa orang yang paling mulia? Ada 3 jawaban Rasulullah di sini. Jadi 3 jawaban ini salah satunya adalah Yusuf ibni Nabiillah, ibni Khalilillah, kata Rasulullah. Siapakah orang yang paling mulia? Nabi Yusuf. Siapakah Nabi Yusuf? Pemuda. Siapakah beliau? Anak daripada Nabi Yakub. Siapakah Nabi Yakub? Anak daripada Nabi Ishak. Siapakah Nabi Ishak? Anak daripada Nabi Ibrahim. Siapakah Nabi Ishak? Saudara beda ibu dengan Nabi Ismail. Nabi Yusuf. Siapakah Nabi Yusuf? Pemuda. Bagaimana Nabi Yusuf? Ya, cerita yang paling terkenal Nabi Yusuf kan dipalek over oleh siapa? Zulaikha. Zulaikha itu bukan orang sembarangan. Orang kerajaan, fisiknya cantik, harta punya, bukan tidak cantik. Zulaikha tertarik dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tertarik juga, kan manusiawi. Ya, manusiawi enggak? Iya, manusiawi. Ibu tertarik dengan siapa di situ? Jo. Iya. Ya artinya itu manusiawi, alami. Laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, nggak usah takut jatuh cinta. Dan jangan disembunyikan. Nanti setelah melengkung jalur kuning, baru Anda menangis menutup muka pakai bantal. Kesel penimuni dulu. Jangan takut jatuh cinta, saudara. Sampaikan dengan cara yang terbaik. Ya, kalau malu menyampaikan langsung, sampaikan lewat. Enggak, nanti takut nggak ada pulsa di sana kan nggak sampai. Sampaikan lewat Doa. ya. Jangan juga belum tentu doa itu diterima. Langsung daripada nanti penyesalan terjadi, gantung diri di pohon cabai pakai benang. Masalah. Ya. Katakan sejujurnya, tidak ada dusta di antara kita. Iya. Sampaikan siapa? Ustaz Sofia, misalnya sampaikan, jangan malu-malu. Oh iya. Sampaikan dengan cara yang Baik. jangan lewat WA jam 2 malam, jam 3 malam. Dik, yuk bangun kita tahajud bareng. Kita mendoakan kali ada jodohnya. Yang perempuannya jawab iya kak, ini sudah lucu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Yusuf ayat 24, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha."
Sungguh Zulaikha itu tertarik dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga tertarik dengan Zulaikha. Ayatnya yang mengatakan perempuan dulu baru laki. Karena memang Zulaikha yang berubah. Ya. Alami saja. Yang tidak alami kalau laki-laki suka laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Nah, LGBT ini, homolesbi ini, kan begitu yang nggak boleh. Jangan sekali-kali hari-hari ini kalau goncengan sesama perempuan, bosok. Kalau goncengan sesama laki-laki, erat kaitannya. Kalau goncengan sama suami istrinya, jauh. Nanti dianggap LGBT. Ya, mana orang dari teman ya, pada ini, pada mama masa dengan manusia teman ya. Pada mama kan. Tapi masya Allah dikejar itu Nabi Yusuf oleh Zulaikha, dikejar. Ya. Nabi Yusuf lari. Walaupun beliau pernah mengatakan as-sijnu qablul ahya. Penjara itu kuburannya orang hidup. Tapi beliau juga mengatakan sebagaimana Al-Quran yang disampaikan dalam Al-Quran, as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaih. Penjara lebih saya sukai daripada mengikuti seruan Zulaikha. Lebih baik di penjara katanya daripada apa? Tinggal di luar penjara, nanti dikaji terus oleh Zulaikha. Itu luar biasa iman Nabi Yusuf. Kalau kita ini nggak jamin saya. Jangankan kita dikejar oleh gadis, janda pun jadi. Karena bahaya kalau sudah laki perempuan berduaan, fa inna sadisahuma asyaitan, kata Rasulullah. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin wa laysa ma'ahu dhi mahramin. Jangan sekali-kali kalian berduaan dengan perempuan yang tidak ada mahram di situ. Fa inna sadisahuma asyaitan. Pasti yang ketiga adalah syaitan. Aneh. Hingga dari iblisnya ngomong sama yang perempuannya, kapan terus sambil ditiup aja. Tiba-tiba ketemu, nah kamu ngapain? Jangan suuzon, kita sedang murojaah juz 32. Murojaah juz 32. Padahal Quran cuma 30 juz. Masuk zon, jangan buruk sangka. Kita ini pemuda muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih lihat jilbab, nih lihat kopiah sorban masih ada di sini. Kok gelap-gelapan biar khusyuk kita mulai. Tidak bisa kalau sudah gelap-gelap begitu, nggak ada Nabi Yusuf zaman sekarang, nggak ada. Iya. Jangankan gelap-gelapan ya, goncengan berdua enggak benar ya, menjadi ngerem terus. Iya. Sengaja cari jalan-jalan yang berliku-liku. Iya. Masa mau kecakar kasih gigi dulu? Kasih gigi. Ngapain? Mumpung. Kan begitu jadinya. Namanya haji mumpung. Padahal jalannya hotmik halus, sengaja lewat yang lapor-lapor itu. Hati-hati kita sebagai anak muda ya. Kuat berarti iman Nabi Yusuf kan. Ini ideal muda itu menjaga kesucian diri. Saya pernah sering ngisi ini mahasiswa-mahasiswi. Dulu disuruh, saya tanya, jaga diri kita semua anak muda ini. Kalau informasi Al-Quran itu, kalau kita pernah
misalnya ibu pernah menggoda perempuan. Terserah bagaimana cara menggoda. Belum tentu dia akan jodoh kan sama perempuan yang dia goda, walaupun pacarnya sehidup semati. Nanti dia akan nikah mungkin dengan perempuan lain. Perempuan itu pun pernah digoda oleh laki-laki lain. Itu bahasa Quran. Coba nanti dibaca surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Iya. Biar anak muda ya. Anak muda ini kalau ciuman sama pacarnya kan belum tentu juga dia nikah sama pacarnya ya. Yang sudah dia cium. Nanti kalau dia sudah menikah, jangan-jangan ini juga pernah sama orang. Kenapa? Kan dia sudah pernah membuat orang begitu akibat perbuatan tangannya sendiri. Begitu nanti efeknya. Jaga diri baik-baik supaya nanti kita juga dapat yang baik. Karena Nabi Yusuf menjaga dirinya. Ya. Kemudian pemuda ideal dalam Al-Quran. Siapa contoh lainnya? Nabi Ismail. Coba, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Siapa bapaknya? Nabi Ibrahim. Siapa ibunya? Hajar. Siapakah Hajar? Hajar asalnya adalah pembantu di istana Raja kafir. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa dikasih hadiah? Waktu itu raja ingin menggoda istri daripada Nabi Ibrahim yang pertama. Siapa namanya? Sarah. Setiap kali diganggu terjadi gempa. Setiap kali raja mendekati Sarah terjadi gempa. Ternyata kekuatan Sarah di mana? Rajin sholat. Mau dikerjain oleh raja itu terjadi gempa. Sampai mengatakan rajanya, bawa pulang ini perempuan ini ke keluarganya. Ini bukan perempuan, ini malaikat. Sekaligus karena waktu itu Nabi Ibrahim ditanya siapa perempuan ini, beliau Nabi Ibrahim di situ bohong tapi yang boleh. Sebab kalau mengatakan istrinya akan dibunuh, makanya bohong di situ Nabi Ibrahim. Ibrahim itu bohongnya 3 kali, tapi untuk kebenaran. Salah satunya ketika ditanya siapa perempuan ini, saudara saya, tidak mengatakan istri saya. Makanya kemudian bawa pulang perempuan ini dengan saudaranya Ibrahim. Kasihkan dia hadiahnya Hajar. Maka Hajar ini awalnya adalah hadiah, pembantu. Sampai di rumah Ibrahim sebagai pembantu. Tapi Sarah sudah lama nggak punya anak. Dimintanya suaminya Nabi Ibrahim untuk menikahi pembantunya. Tidak lama hamil, lahirlah Nabi Ismail. Cemburunya muncul Sarah. Saya sudah lama jadi istri pertama, kok nggak punya anak? Ini pembantu kemarin kok jadi punya anak? Akhirnya dimintalah tinggal pisah antara Nabi Ibrahim dengan Ismail selama sekitar 7-8 tahun. Beliau tinggal di Mekah, Nabi Ibrahim sama Sarah tinggal di Palestina. Usia 7 tahun 8 tahun diperintahkan untuk disembelih anak satu-satunya. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati, bahasa surat As-Saffat. Ya abati, ini bahasa halus, bukan ya abi. Kalau abi bahasa biasa, tapi kok ya abati bahasa halus. Bapak kesayangan, if al-matuma, kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku, saya termasuk orang yang bersabar. Ini mau disembelih, lahir ditinggal di tempat yang kering kerontak, kemudian datang belum pernah mengirimkan uang, belum pernah mengirimkan COD, belum pernah mengirimkan wesel pos, belum pernah pulsa, belum pernah, tiba-tiba datang sebagai orang tua ingin menyembelih anaknya.
tapi masih hormat anaknya dengan menyebut kalimat sayang kan, ya ada, wahai bapak sayang ibu, Allah kerjakan. Apa makna yang bisa diambil di sini? Ternyata pemuda zaman dulu demi agamanya tegak, lehernya diserahkan. Coba, kira-kira gimana kalau diterapkan sekarang? Ini pemuda Islam nih, tadi diminta, itulah yang idealnya begitu. Ya. Belum lagi nanti siapa yang lain? Nabi Ibrahim naik ke atas lagi. Bapaknya Nabi Ismail. Pada usia berapa beliau dibakar? Paling nampak usia 17 tahun. Dan itu kalau kita baca Quran ngeri sekali kekuatan iman Nabi Ibrahim. Sehingga pantas para nabi itu diperintah oleh Allah ikuti Nabi Ibrahim. Ikuti. Ketika 12 anak Nabi Yakub dihadirkan ketika Nabi Yakub sakit keras, apa pertanyaannya Nabi Yakub? Beliau bertanya kepada 12 putra putri, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Semuanya jawab, termasuk di situ ada Bunyamin, ada Nabi Yusuf. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ikuti Nabi Ibrahim. Karena kekuatan iman Nabi Ibrahim luar biasa. Usia 17 tahun, sedang enak-enaknya. Kalau bagi zaman sekarang itu tukar gadget, tukar HP, ya, berganti Instagram, berselancarnya di Google, berselancarnya di mana? YouTube. Enak-enaknya menjadi YouTuber. Tapi pada usia 17 tahun dibakar Nabi Ibrahim. Atas dasar apa? Hanya membela agamanya, agama Islam. Ini 17 tahun itu pemuda apa kakek-kakek? Pemuda. Coba siapa yang memilahkan nyawanya untuk membela agama Allah? Itu Nabi Ibrahim pada usia muda. Kalau anak muda zaman sekarang kan, saking naik gantengnya itu kalau laki-laki. Kalau perempuan saking naik daun apa namanya? Daun cantik apa bahasa itu? Bunga desa itu. Lagi dalam bahasa Jawa lagi kinis-kinisnya. Iya kan? Pembicara mengatakan saking cantik-cantiknya. Usia 17 tahun, kelas berapa kira-kira 17 tahun? SMA kelas? Kalau dia cantik itu udah gonta-ganti pacarnya itu. Karena manis, gitu kan? Kalau laki-laki ganteng sedikit, masya Allah. Lagi asik-asiknya begitulah usia 17 tahun. Tapi Nabi Ibrahim tidak begitu. Malah pada usia itu itu Nabi Ibrahim. Satu lagi kita ambil contoh ideal pemuda dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi. Sampai Al-Quran mengatakan kepada Ashabul Kahfi ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka semua dipuji oleh Al-Quran. Fityatun amanu bi rabbihim, beriman kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan yang ditambahkan kepada mereka hidayah. Ini menghabiskan masa mudanya di dalam goa 300 tahun. Coba, kenapa lari pemuda Ashabul Kahfi? Menyelamatkan agamanya. Seperti Nabi SAW dengan para sahabat rela meninggalkan Mekah untuk menyelamatkan agama dan akidahnya. Tinggal dari Mekah ke Ethiopia, bukan aman, balik lagi ke Mekah, nggak aman di Mekah, balik ke Taif, nggak aman di Taif, balik ke Mekah, nggak aman di Mekah, berangkat ke Madinah, baru dapat tempat aman di kota Madinah. Dan
Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan safir tajid iwadan amman tufariku. Masya Allah, kalimat ini bagus sekali kalau teman-teman pemuda ini mengamalkannya. Apa kata Imam Syafi'i? Safir, para pemuda, rakat anda bermusafir, tamasya, tajid, engkau akan mendapati iwadan, ganti, aman tufarikuhu, siapapun dan apapun yang kamu tinggalkan di rumah, kamu dapat menggantinya di jalan. Dan itu kalau yang pernah musafir pasti akan mengatakan benar kalimat ini. Misalnya meninggalkan kampung halaman itu tentu meninggalkan bapak, meninggal ibu, kita tinggal sapi kesayangan saya tinggal, ya tinggal, ya pacar kesayangan saya dulu berapa, saya tinggal semua di kampung. Tidak usah saya sebut namanya, nanti gak enak saya bertemu sama kita. Saya kira-kira. Ya, kita tinggal semua dengan terlayang air mata. Tapi Masya Allah betul-betul mendapatkan ganti di sana itu. Teman yang kita tinggal di kampung di sana dapat